Allahumma salli ala Muhammad. Kita kalau memang ku anfusakum, ya di sini tempatnya. Belajarnya mulai dari sini. Ku anfusakum, jagalah dirimu sendiri. Wa ahlikum, dan keluargamu. Naro, dari siksa api neraka. Ya di sini tempatnya. Beristighfar, mintakan ampun untuk diri kita sendiri. Beristighfar, mintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Beristighfar, mintakan ampun untuk para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Memintakan ampun, beristighfar, memintakan ampun untuk muslimin, muslimat, saudara-saudara kita muslim. Dan mintakan ampun, beristighfar untuk mukminin, mukminat, orang-orang yang seiman dengan kita. Itu belajarnya mulai dari sini. Makanya kalian ini dididik untuk menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang kuat, pemuda yang kuat, pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tidak ada anak yang mendoakan orang tuanya kecuali anak itu anak yang soleh. Anak yang soleh itu bangunnya jam 2. Anak yang soleh itu tahajudnya jam 3. Anak yang soleh itu zikirnya lama. Sudah dididik mulai dari kecil, dari sejak muda. Nanti tatkala sudah dewasa menjadi orang yang tangguh, yang dapat diandalkan, yang dapat bermanfaat bagi agamanya, bagi negaranya. Makanya jadi pemuda yang tangguh, pemuda yang sejati, yang tanpa mengandalkan dari faktor keturunan. Ini loh bapakku orang hebat, ini loh bapakku orang kuat, ini loh bapakku presiden, ini loh bapakku wali kota, gubernur. Jangan sekali-sekali kalau kalian sebagai pemuda yang sejati mengandalkan kedua orang tuanya, mengandalkan keturunannya siapa. Karena pemuda yang sejati, kata Sayyidina Ali, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha ana. Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Fi'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal awliya was shuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani zaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Zaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali ya hasanan fi 'ali ya qa'iman bil zawali mujamil min tabarakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in dalilul liqalbi 'inda wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anisbi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim la yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abghi hakama Afa ghairallahi abghi Afa ghairallahi abghi abtaghi Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل
أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الأعلم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمفسدين. Arang merolo. وهو أعلم بالمهتدين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala. Afa ghayrallah, apakah kepada selain Allah abtaghi, aku mengambil, aku mencari hakaman, hukum-hukum, aturan-aturan, syariat-syariat. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah alladhi yang anzala menurunkan ilaikumul kitab mufassala, yang menurunkan ilaikum kepada kalian al-kitab, kitab-kitab mufassala yang terinci. Walladzina, dan orang-orang yang atainahumul kitab, yang didatangkan kepada mereka al-kitab, kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya'lamuna, mengetahui mereka, annahu, sesungguhnya kitab, munazzalum, diturunkan, mir rabbika, dari Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, bil haqqi, dengan benar, dengan hak. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah menjadikan kalian minal mumtarin, dari orang-orang yang ragu dan meragukan. Jadi tantangannya kanjeng Nabi Muhammad pada saat itu sangatlah berat, karena mereka juga mempunyai kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Namun mereka tidak berpedoman sepenuhnya kepada kitab sucinya, melainkan ada sebagian kalimat-kalimat, ayat-ayat yang mereka sembunyikan, yang mereka tampakkan, yang selaras dengan keinginan mereka. Namun kebanyakan ayat-ayat, kalimat-kalimat mereka sembunyikan,
karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Contohnya ada hukum tentang qisas. Apabila membunuh, hukumannya dibunuh. Ada juga hukuman tentang rajam. Apabila ada suami istri yang perempuan mempunyai suami, yang suami mempunyai istri, mereka melakukan perzinahan, itu harus dihukum rajam sampai mati. Namun karena hukum-hukum, aturan-aturan syariat-syariat tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka hukum-hukum itu ditutup, disembunyikan oleh mereka. Afa ghairallahi abtaghi hakaman? Bertanya Kanjeng Nabi Muhammad kepada kafir Quraisy pada saat itu. Afa ghairallahi abtaghi hakaman? Apakah pada selain Allah abtaghi, aku mencari hakaman, hukum-hukum? Apakah aku akan mengambil hukum dari selain Allah? Wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dan sedangkan dialah Allah alladzi yang anzala menurunkan ilaikum atas kalian alkitab, kitab-kitab, kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, mufassalah, secara terinci, detail. Semua kehidupan, aspek-aspek kehidupan, semua terjamah oleh Al-Quran. Mulai dari kita mau makan, mulai dari kita mau ibadah, mulai dari kita mau bekerja, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua terjamah oleh Al-Quran. Apalagi urusan politik, pastinya urusan politik pun sudah terjamah oleh Al-Quran, terinci. Makanya kalau cari pemimpin yang adil. Kalau cari pemimpin yang jujur. Jangan cari pemimpin yang hanya pandai ngomong saja, pandai berbicara saja, tapi tidak bisa melakukannya. Kalau ada orang yang hanya pandai ngomong, namun dia tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya, orang itu sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang sangat dari Allah, kebencian yang sangat dari Allah atas orang yang hanya pandai ngomong, pandai berbicara, namun tidak pandai melakukannya. Sangat dibenci oleh Allah. Makanya cari pemimpin yang pandai ngomong juga pandai melakukannya. Itulah dakwah, dijadikan wasilah untuk merubah kehidupan ke arah yang lebih baik.
Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna, dan orang-orang yang diberikan kepada mereka, yang didatangkan kepada mereka Alkitab, Zabur, Taurat, Injil, ya'lamuna, mereka mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya Al-Quran munazzalun mir rabbika, diturunkan dari Tuhanmu, Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad. Tahu. Makanya bingung orang kafir Quraisy pada saat itu tentang Al-Quran yang dibacakan oleh kanjeng Nabi Muhammad, kebanyakan sama dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab mereka sembunyikan. Yang mereka sembunyikan itu ternyata di Al-Quran juga ada. Jadi bingung mereka. Duh, kok bisa sama ya? Apa yang ada di Al-Quran yang disampaikan, yang dibacakan oleh kanjeng Nabi Muhammad itu kok sama ya? Dengan apa yang ada di kitab Injil, dengan apa yang ada di kitab Taurat, dengan apa yang ada di kitab Zabur, kok podo. Tentang kisos, tentang hukum rojam, kok ada ya, kok sama ya. Tapi karena dalam kitab mereka tidak sama dengan atas yang mereka inginkan, tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, maka mereka menyembunyikan. Tubdunaha, mereka tampakkan sebagian ayat-ayat kitab mereka, namun watufuna katsira, kebanyakan mereka menyembunyikan hukum-hukumnya Allah. Kalau tidak cocok dengan keinginan mereka, mereka sembunyikan. Ketok-ketok gak ono. Kalau cocok dengan keinginan mereka, dengan hawa nafsu mereka, mereka tampakkan iki lho ono nang kitabku. Setelah kanjeng Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, dibacakan Al-Quran di hadapan mereka, mereka kaget. Duh, kok podo ya dengan yang ada di Injil, kok sama ya dengan yang ada di Taurat. Terus yang menyampaikan kanjeng Nabi Muhammad, yang mulai dari kecil kanjeng Nabi Muhammad sudah terkenal orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Makanya kita harus meniru, karena kita umatnya kanjeng Nabi, kita harus tiru kanjeng Nabi semampu kita. Jangan patah semangat, jangan pernah ada kata putus asa, terus berjuang, terus lawan sifat-sifat munafik yang ada di dalam dada kita, harus kita bersihkan. Jangan sampai kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan menutupi diri dari petunjuk Allah bersemayam di dalam dada kita. Harus kita lawan kemalasan, kedustaan, berbohong, kebiasaan berdusta, kebiasaan berbohong, harus dilawan. Karena itu penyakit. Bahkan berbohong itu kakek moyangnya penyakit. Makanya kalian harus lawan, jangan biasakan berbohong walaupun hanya kecil. Titik ae kok bohong, titik gak apa-apa. Dikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit.
banyak juga nanti akan menutupi mata hati, akan menutupi hati fuad. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan menjadi kalian minal mumtarin, dari kelompok orang-orang yang ragu. Mereka bingung. Kanjeng Nabi Muhammad semenjak kecil sampai dewasa, sampai beliau wafat, terkenal dengan orang yang jujur, siddiq. Bahkan oleh kafir Quraisy sebelum Kanjeng Nabi Muhammad mendakwahkan agama tauhid, terkenal Kanjeng Nabi Muhammad dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Enggak ada, cuma satu-satunya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad jangan sampai ada niatan untuk berbohong walaupun sekecil apapun, baik lahir maupun batin. Tidak boleh kita membohongi diri kita sendiri. Kalau kita bohong berarti kita niatnya hanya menipu. Kalau kita berbohong pada orang berarti niatnya kita menipu orang. Apalagi yang ditipu termasuk orang yang mukmin. Kalau kita hendak menipu orang yang mukmin, orang yang beriman, sama halnya juga kita menipu Allah. Yukhadi'un Allah yang banter. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa Abu Salam atau Abu Sujim. Dibuka ayat Quran kok dibuat main-main. Ayat berapa itu? Ayat 9. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Makanya kita nggak boleh ada niatan berdusta, mendustai, menipu siapapun. Kalau kita sudah berdusta kepada orang, kita menganggap bahwa Allah itu tuli, kita menganggap bahwa Allah itu buta, nggak tahu apa yang kita kerjakan, nggak tahu apa yang, nggak mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah. Makanya kita harus hati-hati. Berbuat apapun, berkata apapun, bertingkah laku apapun, Allah melihat, Allah menyaksikan. Makanya jangan sampai kita berbuat jelek sekecil apapun, karena itu disaksikan oleh Allah. Berdusta sekecil apapun, menolak, mendustakan sekecil apapun, walaupun itu hanya ada di dalam hati, Allah melihat. Makanya jangan sampai kita berdusta, kita menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, maka itu hakikatnya telah menipu diri kita sendiri. Namun kita tidak mengetahui, tidak sadar. Hati-hati.
semangatnya kalian tatkala kalian bangun. Jangan molor lagi kalau udah jam 2, jam 2. Jangan bangun jam 3:15, apalagi 3:30. Itu sudah bentuk dari penutupan, sudah mau mendustai sudah. Yang seharusnya jam 2 diucapkan saya jam 2 bangun, kenyataannya jam 3. Molor lagi jam 3:15, molor lagi jam 3:30. 3:30 baru sholat hajat, sholat tahajud baru 3:30. Zikirnya ngebut. Itu bentuk pembohongan, bentuk penipuan terhadap dirinya sendiri. Sadar itu. Padahal orang yang menipu itu wala tasurun, umayas urun, tidak sadar mereka bahwa mereka telah menipu dirinya sendiri. Makanya kalian jangan suka menipu dirinya sendiri. Kalau jam 2 tek udah bangun, jangan molor sampai jam 3:15, jangan molor sampai jam 3:30, jam 3:30. Itu bentuk sudah perlawanan, bentuk penentangan terhadap apa yang telah kita sepakati dengan Allah. Ya Allah, aku nanti bangun jam 2 lu. Aku jam 2 mandi, ambil wudhu, sholat hajat, sholat tahajud, kemudian aku berzikir, memperbanyak zikir. Makanya di syairnya wali siapa itu, kalau ingin dicapai hajatnya harus bangun malam. Gimana itu syairnya itu? Ingkang luwe harus banyak puasa. Lihat nggak ada yang puasa. Ada 5 sakwarnani, gimana sihirnya? Kapi siji kudu weteng ingkang luwe, kapi luru gimana? Tombo ati gimana? Tombo ati iku 5 sakwarnane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 gimana? Kaping 5 gimana? Zikir wangi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Gitu ya, tombo hati. Jadi ada 5. Yang pertama harus bangun malam, sholat malam lakonono.
Yang kedua, perut ini dibiasakanlah lapar. Kalau nggak kebiasaan lapar, ngantukan nantinya. Puasa Senin Kamis, katanya ikut Kanjeng Nabi. Kalau nggak ada yang puasa, terus kumpul dengan orang-orang yang soleh, cari sahabat yang soleh, sahabat sejati. Tatkala kita salah dinasehati, tatkala kita benar disemangati. Itulah sahabat sejati. Terus yang keempat apa? Membaca Al-Quran. Habis dikir, qiraatil Quran yang hendak dikaji dibaca. Makanya biar gak ke yang mau dikaji dulu dibaca. Bil muhtadin dibaca bil muhsidin. Aman. Afaghfirallahi abtaghi dibaca afaghfirallahi abghi. Hanya disiplin. Kalau ingin sukses harus disiplin, harus istiqomah, biar nggak beban. Jadi sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Zikir kebutuhan, ngaji kebutuhan. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allah maha kaya, maha alim. Kita yang miskin, kita yang bodoh. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu dan meragukan. Al-Quran ini memang betul-betul mukjizat yang diturunkan oleh Allah bil haq, dengan benar. Yang menurunkan al-haq, yang maha benar, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga hak benar. Yang menerima Kanjeng Nabi Muhammad juga hak benar. Dan diteruskan kepada umatnya, yang harusnya umatnya itu juga umat yang hak, yang benar. Wa tammat kalimatu rabbika, wa tammat, dan sudah sempurna, kalimatu rabbika, kalimat-kalimat Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, sidqon, benar, sudah sempurna dan benar. Jadi Al-Quran ini sudah sempurna, semua aspek kehidupan sudah terjamah oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sebagai pedoman yang utama, sidqon, benar. Apa yang ada di dalam Al-Quran tentang sejarah-sejarah dari para nabi, dari Nabi Adam sampai yaumil kiamah, adanya benar. Yang diceritakan sejarah-sejarah mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Harun, Sulaiman, Yusuf, Ayyub, sampai Kanjeng Nabi Ismail, Ishak, Yakub,
Isa sampai Khatamil Anbiya wal Mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ada semua. Sidqon, benar adanya. Sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Wa adla, dan adil. Semua mendapatkannya hukum-hukuman itu. Syariat-syariat itu berlaku untuk semua secara adil, tidak ada pilih kasih. Kalau sugih hukumnya ringan, kalau polo dewe hukumnya ringan, tidak ada. Syariat-syariatnya Allah, hukum-hukumannya Allah adlan, adil. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimatnya Allah, ayat-ayatnya Allah, tidak ada yang merubah, karena Allah lahafizun, Allah yang maha menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran. Wa inna lahu, dan sesungguhnya lahu, atas Al-Quran itu lahafizun, Allah yang menjaganya. Jadi gak ada la mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimatnya Allah, walaupun hanya satu huruf. Tidak ada yang bisa merubah, pasti ketahuan, karena yang menjaga Al-Quran Allah, wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah As-Sami, yang maha mendengar. Kerentek hatimu, kerentek hati kalian, Allah dengar. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Kerentek hatimu, kerentek hati kalian, Allah mengetahui. Kerenteknya itu Allah sudah dengar. Makanya tak kala kalian berbohong, hatinya itu hati fuadnya itu yang akan ngomong, kamu berbohong, kamu berdusta, mulutmu kok gitu, yang keluar dari mulutmu kok gitu sih, kok berbohong sih. Hati fuad yang ngomong, kamu pembohong, kamu pendusta, kok ngomong gitu sih, kok berdusta sih, kok berani sih, gak tahu. Wa huwas sami'ul alim, dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kok kamu berdusta sih, didengar oleh Allah. Al-Alim, diketahui kalau kamu itu berdusta. Makanya sangat heran tatkala kita itu sudah menjadi watak, sudah menjadi kebiasaan dalam berdusta, dalam berbohong. Berarti dia secara tidak langsung telah menghina Allah, seolah-olah Allah tidak tahu, padahal Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Seolah-olah Allah itu tuli, padahal Allah itu As-Sami, maha mendengar. Sangat kurang ajar kalau kita sampai berbuat, melakukan kebohongan, kedustaan, kemaksiatan, seolah-olah Allah tidak mengetahui, seolah-olah Allah itu buta, seolah-olah Allah itu tuli. Sangat kurang ajar. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbuat
kebohongan. Ya. Udah jelas kalimatnya Allah ini, Al-Quran ini sudah sempurna. Utammat kalimatu rabbik, sudah sempurna, sudah menjamah ke semua aspek kehidupan kita, mulai dari kita tidur sampai kita bangun, sampai kita mau tidur lagi. Semua Al-Quran sudah menjamah ke seluruh aspek kehidupan kita. Makanya nggak boleh kita dustai, kita tidak boleh meragukan Al-Quran. Fala takunanna minal mumtari. Maka kita tidak boleh meragukan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah secara hak. Bahkan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Wahada, itu dalam Al-An'am ayat 92. Wahada kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundira ummal qura wa man haulaha. Jadi kitab Al-Quran ini diturunkan untuk memberi barokah, membawa keberkahan. Musaddiqul ladzi, dan Al-Quran ini musaddiqul membenarkan, meluruskan, menyempurnakan baina yadayhi, kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran kalau dilakukan. Ya. Kalau nggak dilakukan namanya dusta, menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu orang-orang yang beriman. Wa in tuti aktsaro, dan jika tuti mengikuti aktsaro, kebanyakan man fil ardi, orang-orang yang ada di dunia ini, yudilluka, maka mereka akan menyesatkan engkau an sabilillah, dari jalannya Allah. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengikuti apa yang mereka katakan, mengikuti apa yang mereka inginkan, padahal mereka itu menginginkan yudilluka an sabilillah. Mereka menginginkan agar Kanjeng Nabi Muhammad tersesat dari jalannya Allah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan orang kafir Quraisy pada saat itu, maka akan menyesatkan Kanjeng Nabi Muhammad dari jalannya Allah. Termasuk kita, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah mengikuti mereka illa dhanna, kecuali prasangka mereka, hayalan mereka, karena tidak berpedoman pada Alkitab, tidak berpedoman pada Al-Quran. Mereka tidak berpedoman pada kitab-kitabnya, karena kitab-kitabnya yang tidak sesuai dengan keinginannya mereka tutupi, mereka sembunyikan. Cuma mereka berpedoman pada prasangka mereka, keinginannya mereka. Wa inhum illa yahrusun, dan sesungguhnya mereka itu illa yahrusun, kecuali apa yang mereka lakukan itu dalam kedustaan, kebingungan mereka. Makanya nggak boleh berprasangka. Oh, menurut aku baik itu, nggak apa-apa itu.
dilakukan. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita harus berpedoman pada Al-Quran. Nggak boleh kita berpedoman pada hayalan-hayalan kita, keinginan-keinginan kita, nggak boleh. Makanya pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak boleh kita mengikuti dhon, keinginan-keinginan, bisikan-bisikan dari hawa nafsu kita. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, huwa a'lamu, dialah yang maha mengetahui, mayudillu, siapa orang yang tersesat an sabilih, dari jalannya Allah, wa huwa a'lamu, dan dialah Allah mengetahui, bil muhtadin, siapa orang yang diberi petunjuk. Jadi kalau kalian sudah diberi petunjuk oleh Allah, jangan tutupi hati kalian. Kalau sudah diberi nur, cahaya petunjuk dari Allah untuk menerangi hati kita, jangan sampai kita menutupi, jangan sampai kita ragu. Sedangkan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin, yang ingin mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Al-Quran memerintahkan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita ingin mendapatkan mahkota takwa dari Allah, kita harus beriman kepada Allah yang gaib, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Makanya jangan sampai kita biasakan hidup dalam keadaan berbohong. Jangan sampai kita punya keinginan untuk menipu Allah. Jangan jadi kebiasaan. Jangan jadi kebiasaan. Kalau sudah biasa nanti menjadi watak, jadi karakter. Ya. Watak sulit untuk disembuhkan. Lebih mudah mengobati watu. Ya. Jadi watak itu sulit disembuhkan. Wangil disembuhkan kalau watak. Kalau watu itu gampang. Dibelikan konidin sudah selesai. Ya. Watu itu lebih mudah disembuhkan daripada watak. Ya. Watak. Kalau sudah watak, wangil sembuhnya. Jadi ingat, sesungguhnya dialah Allah maha mengetahui, mayyudillah an sabili, siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi jangan sampai kita ada keraguan terhadap Al-Quran. Sudah jelas Al-Quran ini, ya, sudah sempurna. Wa tammat kalimatu rabbik, sudah sempurna kalimatnya. Ayat-ayatnya sudah sempurna,
semua lini aspek kehidupan sudah terjangkau oleh Al-Quran. Sidqon, benar, sebagai petunjuk. Kita harus betul-betul pegang teguh terhadap Al-Quran. Wa adlah, dan juga syariat-syariatnya, hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah adil. Sedangkan Al-Quran la mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat merubahnya ayat-ayatnya Al-Quran, kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada yang niat busa merubah, pasti ketahuan. Satu huruf aja ketahuan. Makanya jangan kita mengikuti kebanyakan orang yang tidak berpedoman pada Al-Quran. Itu sesat dan menyesatkan. Iyyakum wadh-dhanni, iyyakum wadh-dhanna, fa innal dhanna akdziba haditsu. Iyyakum wadh-dhanna, fa innal dhanna akdzabu haditsu. Jauhilah berprasangka, maka sesungguhnya berprasangka itu, dzon itu, berprasangka buruk itu, akdzabu haditsu, kedustaan. Hadis ucapan. Jadi sejelek-jeleknya ucapan, kedustaan yang sangat. Makanya nggak boleh kita berdzon, berpegang teguh pada prasangka kita, nggak boleh. Menurut aku itu halal, itu nggak apa-apa itu. Padahal dia tidak berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau ayam mati itu nggak apa-apa, mati nggak disembelih nggak apa-apa. Karena kalau disembelih itu kan yang membunuh kan orang. Kalau dia mati sendiri kan yang membunuh Allah. Halal, ayam mati halal, walaupun tanpa disembelih. Dia hanya menduga-duga, mengira-ngira, itu namanya dzon. Makanya dzon itu harus kita jauhi. Ya. Ada juga tentang dzon ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ada yang hafal enggak? Katsiran minadh-dhon, terus inna ba'dadh-dhon ismu. Jauhilah dari berbanyak menduga-duga, berprasangka, karena prasangka itu, sebagian dari prasangka itu, kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Makanya kita harus berhati-hati, nggak boleh kita menduga-duga. Ini kok sarimiku kok hilang ya, jajanku kok hilang ya. Oh, ini si A, ini si nyolong, nggak boleh. Kalau sudah hilang, berarti bukan rezeki kita. Pasti Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik. Nggak usah nolongso. Sarimiku hilang nih, jajanku hilang nih. Kemarin ada 10 kok, sekarang tinggal 9.
tak taunya lali, lupa dimakan sendirinya. Kalau nggak ahli, jangan bilang ahli. Akhirnya menyesatkan, tersesat dan menyesatkan. Makanya hati-hati ngambil hadis dari internet, nggak tahu asbabul wurudnya, moro-moro ciplak, moro-moro untuk buat nyerang orang. Oh, no hadis lu. Bahwa an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, tapi kehidupannya jorok. Cuma pandai ngomong. Kok jenengan kok jorok? Jenengan bilang kalau kebersihan sebagian dari iman, kok jenengan sendiri kok jorok? Oh, jangan ditiru, aku ahli. Aku jadab, aku nggak boleh tiru. Aku levelnya udah level makom wali, siji beda. Terus mau dibawa kemana? Umat ini mau dibawa kemana kalau kita tidak tahu Tuhan kita? Pasti yudillu ka'an sabilillah, pasti akan menyesatkan engkau, akan menyesatkan umat dan Nabi Muhammad ansabilillah dari jalannya Allah siratal mustaqim. Hati-hati. Pokoknya kalau ada orang pandai ngomong tidak pandai mengamalkan, hati-hati, itu termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau di Jepang ada sebuah cerita. Ada orang Indonesia buang puntung rokok sembarangan. Buang puntung rokok sembarangan di jalan, di aspal. Kemudian diketahui oleh orang Jepang, oleh warga Jepang diketahui rokok itu tadi yang masih ada asapnya itu diambil terus dimatikan secara sempurna. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Jepang ini? Puntung rokok tadi itu diambil, ditaruh di tisu. Terus sisa abunya rokok yang ada di aspal itu dilap sama tisu basah. Kemudian disatukan sama puntung rokoknya tadi, kemudian dibuang di tempat sampah. Kemudian sama orang Jepang itu, orang yang buang puntung rokok sembarangan tadi didatangi, kemudian dihormati, menunduk. Apa yang terjadi? Budaya kebersihan yang ada di Jepang bisa merubah budaya buruk, budaya jelek dari seseorang. Apa yang terjadi keesokan harinya? Orang Indonesia ini tidak pernah lagi membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di jalan, apalagi di tempat umum. Kalau kita sembarangan aja buang puntung rokok di stasiun, di bandara, sembarangan. Padahal budaya kebersihan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita disuruh bersih lahir dan batin. Sampai kita dalam memegang Al-Quran pun kita nggak boleh dalam keadaan najis, dalam keadaan batal wudu, tidak suci. La yamassuhu illal mutahhar. Kita itu diajarkan cara bersesuci, cara mensucikan diri, cara mensucikan hati diajarkan. Tapi yang mempraktekkan malah orang Jepang. Tulisannya besar-besar, an-nadhafatu minal iman.
Kebersihan itu sebagian daripada iman. Banyak debu, peralatan kocar kacir nggak rapi, padahal semua itu budaya orang Islam yang seharusnya kita sebagai orang Islam yang melestarikannya. Ya. Budaya bersih. Mana ada ajaran agama lain kita suruh bersih-bersih minimal 5 kali dalam sehari semalam, yaitu dengan cara berwudu, dibasuh mukanya, dibasuh tangannya, dibasuh kepalanya, kupingnya, lehernya, kakinya, dibasuh. Habis itu berdoa. Doanya bagus lagi. Doa setelah wudu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Gimana doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Taubat dan kebersihan. Kita harus kembali, taubat itu kembali. Dan kita harus kembali kepada kesucian, karena kita ini dilahirkan dalam keadaan suci. Makanya besok kalau kalian mati, kalau kalian meninggal dunia, pasti sebelum dikafani dimandikan dulu, disucikan dulu, diwudui dulu, dimandikan mayit, habis itu diwudui, habis itu disumpel dengan kapas hidungnya, kupingnya, matanya, mulutnya, semuanya lubang-lubang disumpel dengan kapas. Kemudian dikasih harum-haruman, kemudian dikasih baju namanya kain kafan, kemudian dipocong, diikat, kepalanya diikat, tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian digotong, dibawa ke kuburan, diantar sama keluarganya, diantar. Ingat itu sudah dibicarakan di dalam Al-Quran, bahwa setiap manusia akan mengalami kematian, bahwa setiap yang hidup berproses menuju kematian. Itu hak, itu sidqon, tamat kalimatu rabbika sidqon, itu benar, bahwa manusia akan mati. Setelah mati dimandikan, disolatkan, dikafankan, cepat-cepat dikuburkan. Kalau lebih dari 2 hari akan busuk, akan keluar ulat, makan welek, nanti ketahuan orang jadi fitnah. Makanya cepat untuk dikuburkan. Yang mengantar mayit ke dalam kuburan, yang mengantar mayit ke kuburan itu ada 3. Gimana hadisnya? Gimana hadisnya kemarin? Yang mengantar ke kuburan, mengantar si mayit ada 3. Yang 2 kembali, yang 1 abeko, yang 3 keluarga, harta dan amal. Keluarga dan harta kembali, yang kekal menemani hanya 1, yaitu amal. Gimana hadisnya?
Gimana? Ditulis enggak? Gimana hadisnya? Farji musnani wa yabqa wahidun. Yang ada gitunya itu. Itba'ul mayyitu salasun. Salah satu apa salasun? Gimana? Gimana? Gimana dari awal? Yadba'ul mayyitu salah satun warji usnani wa yabqa wahidun. Ada. Udah benar tulisannya. Lagi baca kalau sudah benar. Yadba'ul mayyitu salah satun farji usnani wa yabqa wahidun. Wa yabqa wahidun. Terus yadba'uhu, tulisnya yang bagus. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Farji'u ahluhu wa maluhu. Terus wa yabqa amaluhu. Itu hadis namanya ya. Sedangkan mayit, orang yang meninggal, sudah tidak bisa beramal lagi ya. Yang bisa beramal hanya 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Gimana hadisnya? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ada, udah ditulis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama illa min shadaqatin jariyatin. Min ilmin yantafa'u bihi. Min waladin sholihin yad'u lahu. Ini amal ya. Amal yang akan menemani kita tatkala kita sudah meninggal dunia. Karena kita kalau sudah meninggal dunia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali 3 hal. Kita pernah sedekah jariyah, menyumbang masjid, menyumbang madrasah, menyumbang mushola. Itu sedekah jariyah. Dan juga wa min ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalian dididik di sini sholat tahajud, jam 2 bangun, mandi, sholat, zikir,
mengaji. Ini sebuah ilmu. Kemudian ilmu ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, kalian sampaikan kepada teman-teman kalian, anak-anak kalian, cucu-cucu kalian. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Apalagi sampai diamalkan. Itu amal, pahalanya jadi amal, terus akan mengalir. Kemudian yang ketiga, wa walidin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mustahil anak sekarang itu mendoakan kedua orang tuanya, karena dia sendiri tidak sempat mendoakan dirinya. Makanya kalian dilatih di sini, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, mohon ampun, ampuni, maafkan li aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku. Jadi beristighfar, minta ampun untuk dirinya sendiri, dan juga beristighfar, mintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Itu li, minta ampun untuk dirinya sendiri, wali walidayya, dan minta ampun untuk kedua orang tuanya. Bukan cuma di situ, kita juga minta ampun, astaghfirullahaladzim li ustadi, mintakan ampun kepada guru-guru kita, agar ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Bukan cuma di situ, tapi kita dilatih untuk sosial. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kita mintakan ampun dosa orang-orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Bukan cuma di situ. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Kita mintakan ampun dosa-dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan juga orang yang beriman perempuan. Jadi kita kalau memang ku anfusakum, ya di sini tempatnya. Belajarnya mulai dari sini. Ku anfusakum, jagalah dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari siksa api neraka. Ya di sini tempatnya. Beristighfar, mintakan ampun untuk diri kita sendiri. Beristighfar, mintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Beristighfar, mintakan ampun untuk para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Memintakan ampun, beristighfar, memintakan ampun untuk muslimin, muslimat, saudara-saudara kita muslim. Dan mintakan ampun, beristighfar untuk mukminin, mukminat, orang-orang yang seiman dengan kita. Itu belajarnya mulai dari sini. Makanya kalian ini dididik untuk menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang kuat, pemuda yang kuat, pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tidak ada anak yang mendoakan orang tuanya kecuali anak itu anak yang soleh. Anak yang soleh itu bangunnya jam 2. Anak yang soleh itu tahajudnya jam 3. Anak yang soleh itu pikirnya lama. Sudah dididik mulai dari kecil, dari sejak muda. Nanti tatkala sudah dewasa menjadi orang
yang tangguh, yang dapat diandalkan, yang dapat bermanfaat bagi agamanya, bagi negaranya. Makanya jadi pemuda yang tangguh, pemuda yang sejati, yang tanpa mengandalkan dari faktor keturunan. Ini loh bapakku orang hebat, ini loh bapakku orang kuat, ini loh bapakku presiden, ini loh bapakku wali kota, gubernur. Jangan sekali-sekali kalau kalian sebagai pemuda yang sejati mengandalkan kedua orang tuanya, mengandalkan keturunannya siapa. Karena pemuda yang sejati, kata Sayyidina Ali, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.